Silakan duduk Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu tetap semangat. Wes, luar biasa, saya percaya jemaat tempat ini jemaat yang on fire ya. Perkenalkan, nama saya Joni Huta Barat Bapak Ibu ya. Istri saya ada di depan ini dan saya bersyukur diberikan kepercayaan melayani di tempat ini GBI Hope Ciseeng. Dan saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan melalui Bapak dan Ibu Gembala, saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Sekali lagi makasih ya Bu, Pak Okan sedang ada di tempat saya melayani hari ini. Dan ini luar biasa, anak saya 2, saya menggembalakan di Karacak juga sama di Gunung Putri. Dan Bapak Ibu kalau sempat nanti ketemu di jalan, jangan lupa sapa-sapa saya ya. Siapa tahu nanti ketemu di jalan, Pak Joni yang waktu itu bukan stand up ya Bapak Ibu ya. Saya hari ini Bapak Ibu saya percaya kita semua adalah orang-orang yang siap diberkati Tuhan. Nah hari ini izinkan saya memberikan satu tema melihat ke masa lalu supaya dapat melangkah ke masa depan. Seringkali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ada banyak orang terjebak di masa lalu. Nggak pernah maju di masa depan, move on-nya tuh susah banget gitu kan. Nah hari ini kalau tema kecilnya move on gitu kan. Saya rindu kita semua bisa bergerak. Nah kalau Bapak Ibu teman-teman yang pernah baca buku, ada satu novel judul ditulis oleh Charles Dickens Bapak Ibu. Di situ berjudul Great Expectation. Apa sih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Nah di buku ini tuh dikisahkan seorang wanita yang dipanggil Miss Hafiz. Ada wanita yang hebat, yang luar biasa gitu namanya Miss Hafiz. Dia seorang perempuan, anak orang kaya yang kaya raya. Nah, dia itu satu kali menerima satu surat di dalam waktu dia mau menikah. Jadi di dalam waktu dia persiapan mau menikah, tiba-tiba dia dapat surat Bapak Ibu di jam 8.40 menit. Jadi suratnya kan namanya kalau orang mau nikah seneng ya, tiba-tiba dapat surat. Nah di surat itu bunyinya apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Pada hari pernikahannya itu dibunyinya ini sangat sederhana, calon suaminya tidak akan datang dalam pernikahan itu. Di sini ada perempuan? Kan saya mastiin Bapak Ibu, yang wanita boleh lambaikan tangannya, yang pria nggak usah ngangkat tangan. Apa ya? Gini, yang waktu seorang wanita muda mau nikah tiba-tiba dapat surat gitu, perasaan ibu-ibu apa sih? Perasaan teman-teman apa yang terjadi? Pasti langsung hancur hati, benar nggak? Langsung gelisah, bingung, nggak tahu, udah dandan, udah pakai baju gaun pengantin yang cakep, yang indah, hari pemberkatan tiba gitu kan. Tiba-tiba calon pengantin nggak datang, apa yang terjadi? Nah Miss Hafiz ini udah pakai gaun pengantin, lalu dia udah pakai sepatu baru sebelah. Bukan Cinderella, tapi dia baru pakai sepatu baru sebelah. Dan apa yang dia lakukan? Dia menghentikan jamnya di semua ruangan pada jam 8.40 pagi. Dia menghentikan jam itu dan dia mulai menghabiskan sisa hidupnya dengan memakai pakaian pernikahannya atau pakaian perkawinannya. Dia nggak mau ganti gaunnya, dari yang putih jadi warnanya apa? Kuning. Warnanya jadi kuning, hanya pakai sepatu. Karena apa? Waktu dia mau melangsungkan pernikahan dia baru sempat pakai sepatu sebelah dan dia hanya pakai sepatu itu sampai kapan? Bahkan ketika dia menjadi tua bajunya nggak pernah ganti. Baju nggak pernah ganti, sepatunya pun nggak pernah dia lepaskan dan dia menjadi lumpuh karena kejadian itu. Dia nggak bisa lagi apa-apa. Nah saat itu sepertinya rasanya buat Miss Hafiz, segala sesuatu dalam ruangan dan rumah itu rasanya udah hancur lebur, berhenti. Dia memutuskan untuk hidup di masa lalu, bukan di masa sekarang atau masa yang akan datang. Ada banyak orang yang hidupnya masih terjebak sama masa lalu. Ada banyak orang yang masih mikirnya itu seringnya yang dulu banget. Dulu kok gini kok, dulu gini kok, dulu gini. Dulu aku tak begini, ya kan?
Saya seringkali Bapak Ibu lihat yang kayak gitu. Nah, beda sama tokoh di Alkitab. Kalau Bapak Ibu lihat ada satu tokoh di Alkitab yang namanya Yusuf. Yusuf ini menunjukkan teladan bagaimana dia bisa melihat masa lalu supaya dia dapat melangkah ke masa depan. Yusuf adalah, kalau Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, teman-teman yang dikasih Tuhan, baca kisah Yusuf, seperempat mungkin kitab Kejadian berisi kitab tentang Yusuf. Bertumbuh besar menjadi seorang yang dewasa baik secara emosi maupun secara rohani. Bagaimana dia bisa menjalani tujuan hidupnya yang unik di hadapan Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan gini, Yusuf punya pengalaman buruk nggak? Punya. Yusuf pengalaman buruknya apa aja? Banyak, ya kan? Saking banyaknya Bapak Ibu teman-teman lupa. Kenapa? Karena Yusuf ini memiliki pengalaman yang buruk dalam hidupnya. Dimulai dari apa? Mimpi yang mengakibatkan apa? Kebencian yang tertanam di hati saudaranya. Saudaranya mulai kesel sama Yusuf, gitu kan, benci kepada Yusuf. Bahkan semakin besar sampai mereka memalsukan kematian Yusuf. Yusuf kan hampirnya mau dibunuh dan segala macam. Lalu tiba-tiba kata papanya, mana adikmu Yusuf, gitu kan. Lalu Yusuf udah mati dan segala macam. Waduh, kebayang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yusuf mengalami sesuatu yang luar biasa. Bahkan sampai dia dijual ke Mesir sebagai budak. Udah di Mesir ketemu sama istri Potifar, dituduh memperkosa. Saya mau katakan gini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau ada di tempat ini, atau kalau ada orang yang layak dipenuhi kepahitan, sakit hati, marah karena penderitaan dari keluarga, Yusuflah orangnya. Kalau Bapak Ibu hari ini bilang gini, aduh hatiku hancur, sakit banget, Yusuf lebih sakit. Hampir berapa belas tahun dia ngalami penderitaan yang luar biasa. Dia ngalami satu tekanan yang luar biasa. Lihat, masuk penjara, ngomong sama juru minum, ditinggalin juga. Gak pernah ada hal baik dalam hidupnya. Tapi lihat, dia tidak pernah kepahitan. Dia gak pernah sakit hati sama saudaranya. Dia gak pernah marah sama saudaranya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia tidak hidup berkutat kepada masa lalu, tapi dia hidup melihat ke masa yang akan datang. Maka dari itu Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Yang setuju katakan amin. Yusuf menjadi orang yang hebat bukan karena apa? Karena dia melupakan apa yang ada di belakangnya dan dia mengarahkan apa yang ada di depannya. Kebayang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada banyak orang Kristen sampai detik ini masih hidupnya di masa lalu. Masih lihatnya dulu, terus dulu gini ya, dulu ya gini ya, dulu ya, dulu terus. Kalau kamu dulu terus, gak akan pernah gede-gede. Iya kan? Kita gak akan pernah jadi dewasa, kita akan jadi anak kecil terus, benar gak? Kita selalu berkata seperti itu. Lihat, Yusuf tetap setia di tengah pergumulannya. Dia orang yang rajin mencari dan mengasihi Tuhan. Alkitab catat. Dia orang yang rajin, bahkan ketika banyak peristiwa yang menakutkan di luar dari kontrol hidupnya, di luar dari segala kendali yang ada di sekitar dia. Alkitab menggambarkan Yusuf sebagai orang yang berjalan bersama Tuhan. Amin. Dia selalu berkata, Tuhan selalu bersama dengan dia. Sampai apa? Sampai hari kematiannya. Dia bekerja sama dengan Allah Israel untuk menjadi berkat buat keluarganya. Kebayang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kalau dibenci sama saudara, keluarga, masih mau ngeberkatin dia enggak? Senyum-senyum. Kalau tiba-tiba saudaramu, keluargamu bilang gini, wah udahlah dia mah gak usah dianggap gini segala macam. Bapak Ibu sakit hati, kepahitan, terus Bapak Ibu diberkati Tuhan, mau ngeberkatin mereka atau balas dendam? Hari ini ngomongnya ngeberkatin. Ya.
Atau masing-masing nyimpan kepahitan. Dulu aku susah kamu gak tolong, sekarang aku diberkatin. Minta tolong. Atau kita masih sama seperti Yusuf. Kalau Bapak Ibu perhatikan Yusuf, dia menghormati dan memberkati keluarga yang mengkhianati dia. Dia menghormati loh Bapak Ibu. Dia tetap bilang gini, waktu pulang sampai saudaranya takut karena dikasih uang di karung. Saudaranya bilang gini, aduh jangan nanti gimana ya. Yusuf masih berkatin. Yusuf masih pelihara hidupnya. Kenapa Bapak Ibu? Yusuf melihat masa lalu itu untuk melangkah maju ke masa depan. Bapak Ibu boleh ngalami segudang kepahitan dalam hidupmu. Tapi jangan jadikan itu menghambat masa depanmu. Jangan sampai itu menghambat berkat yang Tuhan mau siapkan buat kita. Kenapa? Karena kita selalu berkutat di masa lalu. Apa sih Bapak Ibu, gimana sih caranya Yusuf bisa melaju melangkah ke masa depan? Nah, ada beberapa pelajaran yang Bapak Ibu juga bisa lihat. Yuk kita buka Kejadian 45 ayat 8. Kejadian 45 ayat yang ke-8. Boleh bantu multimedia? Nah, yuk kita baca sama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh tanahnya dan sebagai kuasa atas seluruh apa? Yang pertama pelajaran yang kita ambil dari kisah kehidupan Yusuf adalah Yusuf tuh punya kepekaan yang kuat akan kebesaran Tuhan. Dia punya satu kepekaan yang luar biasa. Berulang kali dia menyatakan gini loh Bapak Ibu. Bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi tuh udah disakitin masih ngomong gitu. Orang kalau nggak deket sama Tuhan susah Bapak Ibu. Susah. Beneran. Kalau nggak punya relasi hubungan intim dengan Tuhan susah ngomong gitu. Pak, terang aja Yusuf mampu, karena Yusuf Alkitab bilang gini, Yusuf disertai oleh Tuhan. Terang aja dia mampu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu. Kita semua adalah orang yang disertai Tuhan. Yang setuju katakan amin. Siapa yang percaya bahwa kita disertai Tuhan? Siapa yang seringkali masih yakin kalau Bapak Ibu disertai Tuhan? Lambaikan tangannya. Tapi masalahnya kenapa beda sama Yusuf? Yusuf disertai Tuhan, lalu dia bisa ngampuni saudaranya. Kenapa kita masih tetap nyimpen sakit hati pada sama-sama disertai Tuhan? Apa yang membedakan kita dengan mereka? Apa yang membedakan Bapak Ibu dengan Yusuf? Tuhan bilang gini, Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kenapa Yusuf bisa ngampuni, kenapa kita enggak? Bukan masalah disertai atau tidak disertai. Harus ada upaya dalam diri kita untuk kita bisa mengampuni. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu kalau nggak ada usaha nggak akan bisa. Waktu ada upaya maka Roh Kuduslah yang menolong kita. Ada orang senang betah dengan sakit hati. Coba tanya kanan kirinya, kamu betah nggak kalau sakit hati? Jangan-jangan dia betah menikmati Bapak Ibu ya. Sampai kurus kering gitu. Kenapa? Aku sakit hati banget sama dia. Saya mau katakan Bapak Ibu, sakit hati gak ada baiknya. Tapi jangan juga nyanyi lebih baik sakit gigi. Gak mau juga. Iya kan? Buat saya sakit hati dan sama gigi, sakit gigi sama-sama nyeri Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan gini, Yusuf bisa loh. Dia waktu ketemu saudaranya, dia bilang gini, bukan karena kamu tapi Tuhan. Dia bisa melihat agenda Tuhan yang besar. Orang yang bisa ngampunin, orang yang peka dengan suara Roh Kudus, orang yang peka dengan kebesaran Tuhan, dia ngerti agenda surga. Amin. Bapak Ibu kalau ngerti agenda Tuhan, maka kita akan mudah berkata seperti Yusuf, enggak, kamu enggak salah. Emang Tuhan sedang mengajar saya. Ya, ada orang disakitin pindah gereja Bapak Ibu. Tapi di sini mah enggak lah ya. Ya kan? Bener enggak Bapak Ibu?
Kayaknya gak yakin wajahnya ya. Disakitin, pindah gereja. Kenapa? Kepahitan. Saya mau katakan gini, Bapak Ibu, ini bukan masalah siapa yang menyakiti dan siapa yang menyakiti. Ini masalah respon kita, sikap kita di hadapan Tuhan. Kalau kita dewasa di dalam Tuhan, maka kita akan bilang, Tuhan, sekalipun mungkin pahit hatiku rasakan, tapi aku percaya Tuhan sedang mengajar dan mendidik aku. Dan saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dengan melakukan itu, lihat, Yusuf sedang menegaskan bahwa Tuhan Allah secara misterius telah memimpin dia ke dalam satu tujuannya melalui mungkin yang gelap dan ketidakjelasan. 13 tahun dia nggak ngerti, Bapak Ibu, dia cuma jalan, dia cuma ngikutin. Dia nggak ngerti Tuhan mau bawa kemana. Kadang-kadang Bapak Ibu dalam hidup kita nggak tahu mau dibawa kemana sama Tuhan, benar nggak? Usaha udah dilakukan, segala macam udah dilakukan, rasanya nggak ngerti Tuhan mau bawa kemana saya. Tapi lihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yusuf tetap jalan. Tuhan Allah adalah Allah yang maha kuasa, yang memegang seluruh sejarah dalam tangan Tuhan. Amin. Dia punya kendali, dia bekerja dalam jalan yang umumnya saya mau katakan gini, tersembunyi buat kita. Tapi itulah Tuhan, Tuhan punya satu rencana yang luar biasa. Bahkan ada lagu dulu apa ya? Tak tersembunyi kuasa Allah. Yang udah tua-tua pasti dengar lagu itu senang tahu ya. Ya kan, yang muda-muda enggak, ya beda. Di waktu Bapak Ibu dengar lagu itu saya bilang, enggak ada. Kalau jalan Tuhan gampang diterka itu bukan Tuhan. Tapi Tuhan bawa kita ke jalan yang mungkin tersembunyi buat kita. Tapi sekali lagi saya mau katakan rancangannya adalah damai sejahtera sukacita. Amin. Rancangannya itu luar biasa. Makanya kalau hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sedang dibawa ke dalam situasi yang gak jelas, gak ngerti, jangan pernah kecil hati. Jangan seperti bangsa Israel yang waktu, kenapa kamu bawa aku ke sini? Kenapa enggak dulu aja? Kalau mau mati ngapain sih mesti di sini? Cari aja tempat yang dulu. Kalau mau mati saja. Jangan, Tuhan mau bawa kita naik loh Bapak Ibu. Saya sekali lagi saya mau katakan Yusuf tuh ngerti. Yusuf tuh memahami bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu. Dia bekerja, bahkan dia melawan segala sesuatu, melalui segala sesuatu, bersama dengan segala usaha, upaya manusia untuk menjalankan kehendak Tuhan. Amin. Makanya hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan gak pernah melupakan masa lalu kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan gak lupakan itu. Kenapa? Karena Tuhan bawa masa lalu kita untuk masa depan yang Dia inginkan. Ketika kita mungkin menyerahkan diri kita sepenuhnya bagi Tuhan, maka Tuhan akan bawa itu semua. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya punya masa lalu yang kurang baik juga. Makanya puji Tuhan punya istri terus ditemenin jadi hamba Tuhan. Saya kan pecandu narkoba dulunya Bapak Ibu. Kalau sekarang bisa gemuk gini ya puji Tuhan lah ya. Diberkati Tuhan melimpah. Bapak Ibu kayaknya gak percaya saya gemuk ya. Udah puji Tuhan. Ya Tuhan makasih banyak. Ternyata banyak orang yang meragukan. Haleluya ya. Bapak Ibu bayangin gini. Waktu saya dulu pencandu narkoba, saya udah mikirnya gini, hopeless Bapak Ibu. Narkoba, terus juga mungkin udah rokok aja. Di sini ada yang merokok Bapak Ibu, nggak usah angkat tangan, nggak usah. Ya, yang merokok sama kayak saya dulu 4 bungkus sehari. Ya, rokok saya merek tertentu dan harganya katanya kalau sekarang udah mahal banget. Dan saya sehari 4 bungkus Bapak. Kereta api kalah cepet, ya kan? Kebayang sama Bapak Ibu sehari 4 bungkus. Saya dulu marah sama orang tua saya kalau nggak ada rokok di dekat saya. Jadi tiap pagi itu dibeliin gitu. Saya lepas ikatan itu agak sulit Bapak Ibu. Tapi waktu saya bertobat di hadapan Tuhan saya bertobat, saya pengen benar-benar. Saya nggak kepikiran bisa berdiri di depan Bapak Ibu jadi hamba Tuhan. Kalau dulu orang bilang gini, masa depanmu suram, madesu. Nggak jelas mau dibawa kemana masa depanmu. Hari ini
masa lalu saya membawa saya untuk cerita tentang kebesaran Tuhan. Amin. Rasanya mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil buat Tuhan. Tuhan gak pernah lupain masa lalu kita, masa depan yang Dia inginkan ketika kita mau berserah sepenuhnya sama Tuhan. Mau menyerahkan hidup kita, setiap kesalahan, setiap dosa, penyimpangan yang kita lakukan dalam perjalanan hidup kita dipakai oleh Tuhan. Dan lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu menjadi pemberian Tuhan bagi masa depan yang penuh berkat. Buat saya Tuhan bilang gini, saya bersyukur dulu ngalami itu. Karena bisa jadi berkat buat orang lain. Kalau kamu hari ini tidak bisa berhenti merokok, saya buktikan saya bisa. Beneran. 4 bungkus sehari dalam sehari, saya besoknya gak merokok Bapak Ibu. Kenapa? Tuhan sanggup pulihkan manusia yang mau. Amin. Wah, yang benar Pak, benar. Saya pelepasan misalkan hari Senin pelepasan, hari Selasa udah gak ada rasa pengen ngerokok Bapak Ibu. Pengen ngerokok. Bahkan saya menikmati, enjoy hidup tuh, enjoy, nikmati damai sejahtera. Kenapa? Karena saya mau bebas lepas. Dulu yang suka pakai narkoba tiba-tiba lepas semuanya Bapak Ibu. Udah gak pengen. Saya 1 tahun tinggal di gereja modelnya kayak gini Bapak Ibu. 1 tahun saya tinggal di gereja. Kerjaan saya cuma ngepel gereja sama beresin bangku gereja tiap hari. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Saya nangis sama Tuhan. Kenapa? Karena terlalu besar kasih Tuhan buat saya. Kalau saya dibiarkan mungkin saya bisa mati di jalanan atau masuk penjara. Tapi Tuhan tangkap saya, pulihkan. Hari ini bisa jadi berkat buat banyak orang. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat. Yusuf gak pernah ngeluh. Masa lalunya gak dijadikan sebuah acuan untuk dia mengeluh. Enggak. Jangan ngeluh. Tetap bersukacita. Amin. Lihat, tengok kanan kirinya. Apakah kamu bersukacita? Bilang sama kanan kirinya. Ya kan. Jangan. Nih hari ini Bapak Ibu di siang hari ini jam 11.47 menit. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama pengen makan siang. Yang kedua ngantuk. Yang ketiga Bapak Ibu, emang lagi suasananya nggak nyaman, ya kan? Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua gimana? Apa pelajarannya apa? Yuk kita buka di dalam Kejadian 45 ayat 2. Kejadian 45-nya ayat 2. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada apa? Yang pertama tadi Bapak Ibu, Yusuf peka akan keberadaan Tuhan yang kuat dan kebesaran Tuhan. Yang kedua, Yusuf secara jujur mengakui rasa kehilangan dan sedih terhadap keluarganya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, umumnya setiap kita menolak untuk melihat ke belakang dan merasakan rasa sakit dan penderitaan masa lalu kita. Pada umumnya nggak mau. Udah yang lalu biarlah berlalu. Itu terasa seperti sebuah lubang hitam Bapak Ibu. Itu seperti seolah-olah lubang yang dalam yang bisa menelan kita. Kita merasa malah semakin menjadi menjadi buruk keadaannya. Namun kalau Bapak Ibu perhatikan, Yusuf berulang kali menangis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pikir Yusuf menangis itu seorang yang cengeng. Enggak, itu cara dia memulihkan dirinya bersama dengan Tuhan. Pemulihan pertama sebelum Yusuf bisa ngampunin, dia ngalami pemulihan secara pribadi. Orang kenapa nggak bisa ngampunin? Jangan-jangan pribadinya belum pulih. Kalau orang belum pulih nggak bisa ngampunin. Percayalah. Bapak Ibu mau didoain sama siapapun, saya mau katakan nggak bisa. Kenapa? Karena Yusuf waktu dia nangis, dia meluapkan segala apa yang ada di hatinya. Dia cerita sama Tuhan. Dia nggak peduli Bapak Ibu. Orang-orang yang ada di situ melihat dia dan marah mungkin sama dia. Tapi lihat, dia menangis, menjerit sejadi-jadinya sampai kedengaran sama sama pasukan hari itu.
Tapi lihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Dia ngalami recovery. Alkitab menulis dia menangis begitu keras sehingga orang-orang Mesir mendengarnya. Dia tidak meminimalkan atau merasionalkan tahun-tahun penderitaannya. Bapak Ibu, kalau kita sedang mengalami sebuah penderitaan atau apapun, menangis mungkin jauh lebih baik. Bukan pria cengeng dan enggak. Supaya engkau mengalami pemulihan secara pribadi. Yang setuju katakan amin. Orang kalau mengalami pemulihan secara pribadi gampang ngampunin. Makanya kan Yusuf setelah nangis lalu keluar ke saudaranya lalu bilang apa? Bukan karena kamu tapi Tuhanlah yang menyuruh aku mendahului kamu. Kalau Yusuf belum pulih secara pribadi dia gak akan bisa ngampunin. Dia gak akan bisa membuat saudaranya dasar kalian. Apalagi hari itu Bapak Ibu Yusuf itu kan orang nomor 2, benar gak? Yusuf bisa aja nindas keluarganya. Orang dia punya duit, punya power, punya pasukan. Dia bisa aja ngomong sama saudaranya, dasar kalian. Tapi karena dia sudah pulih. Makanya kalau hari ini Bapak Ibu ingin melihat masa depan yang cerah, yang gilang gemilang, engkau harus mengalami pemulihan secara pribadi. Harus pulih. Belajar, ngomong sama Tuhan. Kalau nggak sanggup minta bantuan apa? Hamba Tuhan. Supaya kita ngalami berkat-berkat Tuhan. Ingat tadi siang saya bilang gini, ibadah kedua, Tuhan merancang kita untuk memiliki masa depan yang cerah. Tapi yang menghambat bukan Tuhan dan iblis, kadang kita sendiri yang menghambat. Seringkali kita seperti itu. Lihat, melalui proses penderitaan yang luar biasa, yang jujur di hadapan Tuhan, dia bisa mengampuni secara penuh dan mampu memberkati saudara-saudara yang mengkhianati dia. Sekali lagi saya bilang, kalau orang gak ngalami pemulihan susah. Mau ngomong apapun susah untuk ngampunin. Saya mau tanya, Bapak Ibu pernah disakitin? Boleh lambaikan tangannya yang pernah disakitin? Jujur satu orang. Yang lain pernah nyakitin? Iya kan, kalau nggak disakitin kan nyakitin. Iya kan? Kadang-kadang ya, perkataan kita sadar nggak sadar sering nyakitin orang loh. Iya kan? Karena kita ini orang benar jadi merasanya benar melulu. Padahal kita sering nyakitin orang. Kita disakitin nggak mau tanya, nyakitin sering. Iya kan? Tuhan bilang gini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita pernah disakitin, kita tahu rasanya sakit. Yusuf tuh ngalami itu semua dan dia mulai ngomong sama saudaranya. Bagaimana dia bisa mengambil kepemimpinan keluarganya. Bagaimana dia bisa sampai hari kematiannya bisa menyediakan kecukupan keuangan buat keluarganya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang kalau secara emosi, Yusuf tuh punya kecerdasan 4 Bapak Ibu ya. Emosionalnya cerdas, spiritualnya cerdas, dia juga pinter, manajemennya cerdas. Bapak Ibu bisa lihat itu semua. Dan saya mau katakan gini, secara spiritual dia juga cerdas. Makanya 4 hal ini dipunyai oleh seorang yang pribadi bernama Yusuf. Kalau nggak pinter dia nggak bisa ngatur rumah tangga dari Potifar. Kan Potifar orang kaya, setuju nggak? Dia kaya, dia diberkatin dan segala macam, dia segala. Kalau dia nggak kaya nggak bisa Bapak Ibu. Kalau dia nggak bisa ngatur manajemen yang baik, dia nggak akan pernah jadi orang yang dipakai Tuhan. Dia hebat. Waktu saudaranya bikin ulah sama dia, emosinya masih tetap stabil. Bandingkan dengan Musa. Alkitab jelas catat Musa itu orang yang lembut hati. Waktu lembut hati ini disentuh dan kesel sama bangsa Israel, disuruh sama Tuhan untuk apa? Yuk tuh coba pukul aja air itu kan. Marah kan Musa kan? Musa, wah apakah aku harus mengeluarkan air dari batu ini? Dia marah, Tuhan bilang gini, akhirnya dia gak masuk tanah yang dijanjikan Tuhan. Kebayang? Orang lembut hati aja bisa emosi, tapi Yusuf bisa nahan diri loh. Dan saya percaya di tempat ini juga banyak orang-orang yang modelnya kayak Yusuf. Amin. Disakitin masih yang senyum di depan doang. Dikecewakan masih tetap bilangnya apa? Aku berkati dia.
Diperlakukan tidak baik masih apa? Masih yes Tuhan, makasih luar biasa engkau mengajar aku. Amin. Bapak Ibu siap ketika orang lain menyakiti Bapak Ibu masih tersenyum? Tegang nih lihat wajah saya. Bapak Ibu lihat, coba tengok kanan kirinya. Ini pasti kamu orangnya yang selalu sukacita gitu, bilang ya. Bayangin, Yusuf tuh luar biasa loh Bapak Ibu, ya kan? Lah, saya bilang gini loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat Yusuf ya, Yusuf ketemu saudaranya, ada empat nggak? Ada kesel nggak? Tapi dia enggak loh. Dia peluk, dia kasih, buat saya gini, ini orang hebat loh. Di zaman ini kalau ada orang model kayak Yusuf, dunia aman. Iya kan? Aman, gak ada berantem, gak ada yang emosian, gak ada yang disalip motornya langsung, motornya melotot padahal baru pulang gereja. Iya kan? Dia masih tetap senyum, masih tetap asik gitu kan. Waktu dia ngalami kedukaan mungkin dia tetap, lihat ketika Yusuf sukses di Mesir setelah bertahun-tahun lamanya menderita Bapak Ibu. Dia punya satu hal yang luar biasa. Yuk kita ini yang terakhir, ayat terakhir. Kejadian 41 50 sampai 52. Kejadian 41 ayat 50 sampai 52. Yuk kita baca sama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera, imam Dion. Ayat 51. Yusuf memberi nama Manase pada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kekurasukaranku dan kepada rumah bapakku. Ayat 52. Dan kepada anak yang kedua diberinya namanya apa? Sebab katanya apa? Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri apa? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia memberi kedua anaknya itu nama yang mencerminkan penderitaan dan apa? Kesedihan yang telah dialami oleh Yusuf. Yang pertama anak laki-lakinya yang pertama dinamakan siapa? Manase, bukan Manaseh gitu, bukan. Bapak Ibu dia diberi nama Manase dari kata Ibrani apa? Melupakan. Ini kan yang diikuti Paulus juga. Aku melupakan. Bapak Ibu lupakan, lihat ke depan. Amin. Lalu anak keduanya dibilang apa? Efraim, yang artinya apa? Berbuah. Manase di sini dikatakan melupakan karena apa? Tuhan sudah memampukan dia untuk melupakan semua masalahnya. Tuhan sudah berikan dia kekuatan dan anak keduanya dinamakan Efraim dalam kata Ibrani berbuah karena Allah telah membuat dia berbuah di tanah barunya tempat dia menderita. Hebat kan? Udah lupa masa lalu, tiba-tiba Tuhan gantikan dengan sukacita. Bapak Ibu boleh menderita dulu, hari ini Tuhan akan ganti dengan sukacita. Berbuah di tanah yang Tuhan janjikan. Amin. Makanya hari ini lihatlah ke masa lalu, proses melihat ke masa lalu untuk melangkah ke masa depan pasti membuat sebagian besar dari kita menjumpai tembok dalam perjalanan kita bersama Kristus. Rasanya ada benteng dan kita rasanya udah bingung, kita rasanya udah kehilangan arah, bingung dan terguncang di wilayah yang gak kita kenal. Tapi percayalah Tuhan akan memberikan kepadamu masa depan yang kilang gemilang. Amin. 2025 boleh mungkin gak seperti yang diharapkan. 2026 Tuhan pasti berkati Bapak Ibu. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku tak akan